Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran fisika. Kita akan belajar berkaitan dengan kapasitor. Tetapi sebelum ibu mulai, ibu cek dulu kesiapannya. Apakah sudah siap semuanya? Ya. Siap belajar. Oke, baik. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran fisika pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah ibu sampaikan, kita belajar tentang kapasitor. Kapasitor ini masih berkaitan dengan konsep listrik statis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Hukum Coulomb, kemudian kuat medan listrik, kemudian potensial listrik, hukum Gauss, apalagi? Energi potensial listrik. Baik. Dari materi yang sudah kita pelajari itu masih berkaitan karena masih sama-sama tentang listrik statis. Apa itu kapasitor? Nah, di sini ada gambar apa ini? Ada gambar komponen listrik. Nah, ini gambar kapasitor. Pernah lihat bendanya atau gambar seperti ini? Pernah lihat. Adanya di apa biasanya? Motherboard komputer. Poin-poin yang akan kita pelajari hari ini, pertama tentang fungsi kapasitor, kedua prinsip kerja kapasitor, ketiga kapasitas kapasitor. Nah, ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi kapasitor. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja kapasitor. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran yang mempengaruhi kapasitansi. Kemudian yang keempat, merumuskan persamaan kapasitas kapasitor keping sejajar. Berikutnya, melakukan percobaan kapasitor keping sejajar. Kemudian mengolah data percobaan, presentasi hasil percobaan. Berikutnya, nah ibu sampaikan alur kegiatan pembelajaran. Hari ini kita aktivitasnya apa saja, Bu? Nah, pertama ada penilaian awal, yaitu pretest. Nanti kalian akan melakukan pretest ya. Kemudian ada problem 1, problem 2, dan problem 3. Nah, nanti problemnya ini berdasarkan dari masalah yang ibu ajukan ya. Nanti kalian dapat menyelesaikan problem 1, 2, dan 3 itu berdasarkan tampilan video, kemudian dari praktikum virtual yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan aplikasi PET dan LKPD. Nah, kemudian ada penilaian pada kegiatan, yaitu penilaian aktivitas, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Tahap berikutnya ada presentasi. Saat presentasi juga ada penilaiannya. Dan di tahap yang terakhir ada penilaian akhir, yaitu post test. Nah, jadi alurnya seperti ini. Kita masuk ke penilaian awal, yaitu pretest. Soalnya ibu kirimkan ke Microsoft Teams. Silahkan gunakan HP kalian masing-masing untuk cek soalnya di Microsoft Teams. Dan silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang.
apa? Informasi atau yang kalian ketahui selain kapasitor itu adanya di mana dulu? Ajukan tangan. Ya. Kapasitor adalah peralatan listrik yang bisa menghasilkan daya reaktif yang diperlukan oleh konsumen sehingga aliran daya reaktif di saluran biasa berkurang. Oke. Kapasitor merupakan komponen listrik yang Menghasilkan daya reaktif. Sehingga dapat mengurangi apa tadi? Mengurangi daya reaktif di saluran. Oke. Keping logam yang dipisahkan oleh lapisan konduktor yang digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Oke. Kapasitor terdiri dari dua keping logam yang dipisahkan oleh sebuah isolator atau bahan dielektrik. Fungsinya buat apa tadi? Menyimpan Muatan dan energi. muatan dan energi. Halo, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang kapasitor. Video tentang kapasitor ini akan dibagi menjadi beberapa video. Pembahasan tentang pengukuran energi atau muatannya dan aplikasi rangkaian seri dan paralel akan dibahas di video selanjutnya. Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan energi listrik, hampir mirip dengan baterai. Bedanya dengan baterai mampu menampung energi lebih banyak dibanding kapasitor dengan ukuran fisik yang sama. Tapi, kapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai. Kapasitor dapat mengeluarkan energi yang ada di dalamnya dengan cepat. Ada dua tipe kapasitor yang umum kita jumpai. Yang pertama adalah elektrolitik atau LPO dan kapasitor non-polar. Akan ke lampu LED dan membuat lampu menyala. Sebagian elektron akan masuk ke kapasitor dan mengisi kapasitor hingga penuh. Ketika baterai dicabut, kapasitor akan mengeluarkan elektronnya menuju lampu LED. Lampu akan menyala sesaat hingga energi pada kapasitor habis. Jika tanpa kapasitor, lampu LED akan langsung mati. Kapasitor dibedakan dengan tegangan. Oke, sampai situ dulu. Nah, kemudian dari video yang kalian amati tadi, di sini Ibu ajukan permasalahan sebagai problem 1. Ketika kapasitor dirangkai secara paralel dengan sebuah lampu LED, di video tadi ya di akhir ya, yang dihubungkan dengan baterai, lampu LED akan menyala. Kemudian ketika baterai dilepas, lampu LED tidak langsung mati, masih tetap menyala beberapa saat sebelum lampu mati. Tetapi ketika lampu dihubungkan langsung dengan baterai tanpa kapasitor, lampu akan langsung mati saat baterai dilepas. Paham maksud pertanyaannya? Bisa dipahami ya? Mengapa terjadi seperti itu? Oke. Nah, ini adalah animasi flash untuk penggunaan atau prinsip kerja kapasitor. Yang sederhana terdiri dari apa nih? Ini apa? Kapasitor yang dihubungkan dengan sebuah baterai. Kemudian ada apa lagi di sini? Saklar. Baik. Di sini ada pengaturan tegangan dari baterainya. Misal Ibu gunakan 4 volt. Nah, kemudian saklarnya Ibu tutup. Silakan amati yang terjadi. Di sini tadi ada yang bergerak ya, titik-titik biru ya. Nah, di sini titik-titik birunya itu sebagai apa? Muatan. Muatan apa? Muatan positif atau negatif? Negatif. Oke. Kalau Ibu gunakan saklarnya, Ibu buka dulu, Ibu gunakan tegangan yang paling besar. Sekarang kalian amati lagi. Kira-kira titik-titik biru yang berpindahnya semakin besar atau sama? Semakin banyak atau sama jumlahnya dengan yang 4 volt tadi yang Ibu gunakan? Semakin banyak. Nah, bagaimana prinsip kerja kapasitor? Berarti bisa dijelaskan? Ada yang bisa jelaskan? Dari contoh ini, bagaimana kira-kira? Ketika sebuah kapasitor dihubungkan dengan tegangan atau baterai, kemudian apa yang terjadi? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Muatannya berpindah dari
gimana ya? Jadi di muatan keping yang satu itu berpindah ke keping yang satu lagi, Bu. Ya, ketika kapasitor dihubungkan dengan baterai, kemudian ada perpindahan elektron dari satu keping ke keping satunya. Dari satu keping ke keping yang lain. Apa yang terjadi ketika elektronnya berpindah? Berarti yang ditinggalkan elektron keping itu bermuatan apa? Bermuatan positif. Bermuatan positif karena elektronnya berpindah ya. Sehingga untuk keping yang satunya jadi bermuatan negatif karena berpindah muatan negatif dari keping satunya itu berpindah ke keping itu. ya, sehingga muatan negatifnya terkumpul di keping satunya yang sebelah kanan. Oke. Ibu sudah tampilkan problem 1. Ibu sudah bagikan kelompok. Sudah Ibu kirim juga nama-nama kelompoknya. Silakan kalian duduk secara berkelompok. Silakan boleh. Kelompoknya satu kelompok terdiri dari 3 orang. Oke, Ibu bagikan LKPD ke setiap kelompok beserta bahan ajar ya. LKPD dan bahan ajar. Ini setiap kelompok mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Jadi kita udah dapat kemana? Ini kalau bahasannya dibuat Harus baca yang menghadiri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami di problem 1. Ketika dilepas langsung mati semuanya, jadi nggak ada energi yang tersisa untuk menyalakan lampunya. Oke, jadi lampu LED masih tetap menyala karena Masih ada energi, masih ada muatan dan tersisa energi di yang kapasitor. tersisa di kapasitor. Baik. Jadi dengan cara memindahkan atau elektron yang berpindah dari keping satu ke keping lainnya, sehingga berubah muatan kedua keping tersebut, yang satunya menjadi positif, yang satunya menjadi negatif, yang awalnya dari netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang problem hubungan ini dan waspada yang udah ada di LKPD teman-teman semua. Dan ini hasil yang kita dapatkan
nilai kapasitansinya sama semua. Padahal di sini tegangannya berbeda. Nah, jawaban dari kelompok 2 tadi, ternyata setelah melakukan percobaan apa yang terjadi nilai kapasitansinya? Tetap tidak berubah meskipun tegangannya berbeda-beda. Di sini data dari kelompok 2, ketika tegangannya 1,5 volt, 1 volt dan 0,5 volt, nilai kapasitansinya tetap sekian, tidak ada perubahan. Oh, berarti ternyata kesimpulannya kapasitansi tidak dipengaruhi oleh tegangan. Tegangan hanya mempengaruhi nilai muatannya gitu. Kelompok 2. Jarak antar mobil itu tidak mempengaruhi kapasitansi dan muatan, dan hubungannya itu berbanding terbalik. Semakin jauh jarak antar platnya, Semakin kecil muatan dan kapasitasnya, oke. Kalau semakin dekat jarak antar platnya, maka muatan dan kapasitasnya akan lebih besar. oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang analisis yang telah kami lakukan di tabel percobaan hubungan luas keping dengan kapasitansinya. Di sini jika diberi tegangan 1 volt dengan luas keping 100 kali 10 pangkat min 6 dengan muatan 0,18, maka kapasitansinya akan bernilai 0,18 picofarad. Kapasitansi. Oke, jadi berbanding lurus antara luas plat dan Kapasitansi. kapasitansi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besaran apa saja yang dapat mempengaruhi kapasitansi dan persamaan hubungan kapasitansi dengan jarak antar plat dan luas plat. Itu nggak ada bahan apa-apa alias rigiditas vakum, jadi pakai epsilon 0. Sementara kalau ini dipakai kalau misalnya ada bahan yang mempengaruhinya. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang latihan soal yang pertama. Nah, 10 pangkat min 12 ini ketika kita ubah dari kolom ke pikokolom menjadi 10,62 saja. Untuk kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Davin, silakan. Maaf, kita Jadi boleh. ada cuma mau koreksi aja sih tadi yang itu kayaknya pangkatnya ada yang salah ya. Seharusnya bukan jadi min 10, bukan jadi min 12, karena dia kan komanya maju ke depan, jadinya pangkatnya berkurang. Ya, maaf kalau salah. 10,62 dikali 10 pangkat min 10. Kepada kelompok 1 atas nama Davin kami ucapkan terima kasih. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 7, teman-teman dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang nomor 2. Digunakan enol karena di dalamnya itu ruang hampa atau udara saja. Jadi enol A1 per D1 dibanding enol A2 per D2. Dari semua yang sudah dilakukan, kira-kira pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik? Oke. Coba kita buat kesimpulan bersama-sama. Apa itu? Kapasitor? Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi dan muatan. Berikutnya. Kapasitansi dipengaruhi oleh muatan tapi tidak dipengaruhi oleh tegangan. Kapasitansi dipengaruhi oleh muatan tetapi tidak dipengaruhi oleh tegangan. Berikutnya. Kapasitansi dipengaruhi oleh jarak. Ada lagi? Kapasitansi dipengaruhi oleh luas plat. Ada lagi? Kenapa David? Gimana? Tegangan? Tidak mempengaruhi kapasitansi. Ada lagi? Permitivitas bahan? Mempengaruhi kapasitas. Mempengaruhi
nanti Ibu sudah buatkan soal OSTES di Microsoft Teams. Kira-kira sudah masuk atau belum? Kita coba refleksi dulu pembelajaran hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Tadi sudah kita simpulkan bersama-sama tentang apa? Kapasitor, berkaitan dengan fungsi kapasitor. Kemudian Prinsip kerja. ya, berikutnya, apa yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang belum dipahami? Paham semua? Masya Allah. Apa kira-kira? Masih kurang efektif soalnya tadi kayak masih banyak yang ya bercanda atau Masih ada yang belum serius banget ya, masih ada yang bercanda. Kemudian kalau kelebihannya apa kira-kira? Materinya mudah dipahami, terus karena ada itu ya, karena ada media yang kita gunakan tadi apa? Pad, jadi bisa membantu ya, membantu memahami pembelajaran. Baik, nanti silakan kalian pelajari lagi materi berikutnya berkaitan dengan rangkaian kapasitor. Rangkaian apa? Seri dan paralel kapasitor. Jadi nanti kalian pelajari untuk pertemuan berikutnya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan ya. Ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik, dan nanti kalian juga bisa melakukan PAS dengan semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.